Shalom sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh mengucap syukur kepada Tuhan pada hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah persekutuan doa. Saya meyakini Bapak Ibu ada dalam keadaan yang baik karena perlindungan kasih Tuhan. Sekalipun kondisi kita mungkin saat ini mengalami persoalan, tapi saya percaya Tuhan yang menguatkan kita masing-masing. Sekarang mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Kita akan menyanyikan pujian Indahnya Saat Yang Teduh. Dan jemaat, mari sekarang kita menaikkan doa kepada Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh indah pada malam hari ini ya Tuhan, Engkau mempertemukan kami dalam saat yang teduh, di mana atas perkenanan Tuhan kami dapat menghadap hadirat-Mu. Dan kami rindu menyerahkan
setiap beban dan pergumulan kami kepadamu ya Tuhan. Sebab hanya di dalam Engkaulah kami menerima kelegaan. Dan kami yakin bahwa Tuhan hadir bagi kami dalam ibadah persekutuan doa malam hari ini. Saat ini Bapa, dalam kerendahan hati, kami mengaku bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang berdosa, yang kerap kali jatuh dalam godaan, sehingga menyebabkan hidup kami berdosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami dengan belas kasihan-Mu. Sucikanlah hati dan pikiran kami Bapa, sehingga kami hanya akan berpaut kepada Engkau. Saat ini ya Tuhan, kami juga rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu tertanam di dalam hati kami, dan hidup kami akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya Bapa. Dan saat ini kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini kita akan baca dan renungkan bersama-sama dari kitab Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Saya membacakan bagi kita. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya. Sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari nasihat Yesus tentang doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah tidak terhitung banyaknya ketika kita berdoa kepada Tuhan. Sebab saya meyakini bahwa Bapak Ibu Saudara adalah anak-anak Tuhan yang tekun di dalam menaikkan doa kepada Tuhan. Namun demikian pada hari ini kembali kita diajak untuk belajar dari nasihat praktis yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bagaimana mereka harus berdoa. Nasihat Tuhan Yesus adalah kebenaran. Dan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sesungguhnya juga hendak disampaikan kepada kita pada hari ini. Agar supaya ketika kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, kita menaikkannya dengan benar, sesuai dengan apa yang
Tuhan kehendaki. Apakah nasihat Tuhan Yesus tentang doa sesuai dengan perikop firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama-tama Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan untuk mempercayai dengan segenap hati. Dalam ayat 20 sampai 24 begitu jelas Tuhan Yesus menyampaikan nasihatnya kepada para muridnya. Kata kunci dalam berdoa adalah sikap percaya sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Ketidakpercayaan atau kebimbangan di dalam hati akan membuat doa itu menjadi sia-sia. Latar belakang Tuhan Yesus berkata, percayalah kepada Allah dalam ayat 22, tentu ada penyebabnya Bapak Ibu Saudara. Dan penyebabnya adalah keraguan dari para murid pada waktu itu terhadap Allah yang sanggup untuk menyatakan kuasanya melalui atau ketika umat berdoa kepadanya. Dalam teks firman Tuhan pada hari ini, Tuhan Yesus menggunakan pohon ara sebagai objek lesson atau alat pembelajaran untuk membuktikan kepada para muridnya agar mereka semua percaya penuh kepada kemahakuasaan Allah. Tuhan Yesus mengetahui secara persis keberadaan para muridnya yang telah mengikutinya selama kurang lebih 3,5 tahun dalam pelayanan yang dijalani oleh mereka. Tuhan mengajar mereka dengan peristiwa ini supaya para murid sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi melalui peristiwa Yesus mengutuk pohon ara adalah alat peraga yang Tuhan Yesus pakai untuk mengajar para murid-muridnya agar mereka sungguh-sungguh percaya kepada kedahsyatan kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara, setelah Tuhan Yesus menjawab apa yang dikatakan oleh Petrus pada waktu itu, kemudian Tuhan Yesus mengulangi kata percaya menjadi sebuah materi pembelajaran sekaligus nasihat yang perlu untuk diindahkan oleh para murid-muridnya. Pengulangan kata percaya yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus bertujuan supaya para murid menyadari pentingnya aspek percaya ketika menaikkan permohonan kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, percayalah kepada Allah. Jelas sekali dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara. Kemudian selanjutnya Tuhan Yesus mengungkapkan perihal gunung dalam ayat yang ke-23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Dalam bagian ini Tuhan Yesus juga hendak menyampaikan dan meneguhkan bagaimana seharusnya para murid menaruh percaya kepada Tuhan Allah. Ungkapan Yesus perihal gunung di dalam ayat 23 ini sangat baik untuk kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Dalam bagian ini apabila Allah menghendaki gunung bisa berpindah pada saat kita berdoa, maka hal itu akan terjadi. Namun Tuhan Yesus dalam hal ini sedang menggunakan gaya bahasa hiperbola untuk menekankan kuasa iman yang berpotensi mendatangkan mujizat. Kuasa iman yang dapat mendatangkan mujizat dalam kehidupan umatnya. Lihatlah, bukankah hanya dalam satu malam Allah sanggup membuat pohon ara itu kering sampai ke akar-akarnya? Kalau pohon ara saja bisa menjadi kering, gunung pun bisa Allah pindahkan. Inilah kemahakuasaan Allah.
Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk bimbang terhadap apa yang kita doakan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, gunung adalah sesuatu yang merintangi lurusnya atau mulusnya perjalanan hidup kita. Gunung juga sebagai sesuatu yang akan menghalangi penglihatan kita untuk melihat sesuatu di baliknya. Secara kasat mata kita tidak mampu untuk melihatnya. Tetapi dengan mata iman, kita sanggup memindahkan gunung yang menghalangi, sehingga kita dapat melihat apa yang ada di balik gunung tersebut. Ketika ada sesuatu yang menghalangi dan merintangi perjalanan hidup kita, persoalan-persoalan atau pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, pertanyaannya adalah, sanggupkah kita berserah dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan Allah, bahwa dengan iman kepada Dia kita sanggup memindahkan persoalan-persoalan itu, menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan mujizat yang Tuhan Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sanggup berdoa seperti itu, imanmu, dikatakan oleh Tuhan Yesus, akan membuat gunung permasalahan itu tercampak dari kehidupan kita. Jika kita berdoa dengan iman yang demikian, maka persoalan itu pasti akan memperoleh jalan keluar dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, nasihat Tuhan Yesus tentang berdoa yang benar adalah mengampuni dengan segenap hati. Ayat 25 sampai 26 di situ kita bisa membacanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal kedua yang juga penting di sini ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah pengampunan. Selain hati yang tidak percaya, hal lainnya yang bisa menghalangi kita dalam berdoa adalah hati yang tidak mau mengampuni. Begitu pentingnya perihal pengampunan dalam hubungannya dengan doa, maka Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu. Bisa dilihat dalam ayat yang ke-24. Penekanannya adalah tindakan secara pribadi untuk mengampuni seseorang yang bersalah dan menyakiti hati sebelum kita menaikkan permohonan doa kita kepada Allah. Kita harus bereskan terlebih dahulu. Ungkapan ampunilah dahulu menunjukkan bahwa pengampunan terhadap sesama kita, terhadap saudara kita harus menjadi prioritas yang utama sebelum kita menaikkan permohonan kita di hadapan Tuhan. Tanpa mengampuni dengan segenap hati, jawaban doa tidak akan ada. Begitu pentingnya proses pengampunan itu sehingga Tuhan Yesus kembali memberi pernyataan yang lebih tegas lagi. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapak Ibu Saudara, walaupun dalam teks aslinya ayat 26 ini tidak tercantum, tetapi redaktur Alkitab mencantumkannya sebagai suatu penegasan bagaimana pentingnya pengampunan itu dilakukan sebelum kita menaikkan doa kepada Tuhan. Apapun alasannya, walaupun kita memiliki sikap percaya penuh kepada Allah atas apa yang didoakan, tetapi bila tidak melepaskan pengampunan, hal itu tidak akan pernah menjadi doa yang berkenan kepada Allah. Kalau Allah tidak berkenan, Dia tidak mungkin menjawab doa yang dipanjatkan kepadanya. Artinya Bapak Ibu Saudara, di dalam kita menaikkan doa kepada Tuhan, selain kita menaruh percaya dan harap dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita juga harus melepaskan pengampunan, hidup dalam kebenaran di hadapan Tuhan, sehingga apa yang kita mohonkan akan berkenan di hadapan Tuhan. Dua hal inilah ditekankan oleh Tuhan Yesus
sebagai nasihat bagi kita dalam hal berdoa, yaitu mempercayai Dia dengan segenap hati dan mengampuni dengan tulus saudara-saudara kita yang bersalah kepada kita, yang menyakiti hati kita. Janganlah kita memendam dendam di hati kita, tapi berikan pengampunan, lepaskan pengampunan terhadap mereka sekalipun mungkin mereka tidak menerima permohonan maaf kita atau pengampunan yang kita berikan. Tetapi di hati kita, kita tidak lagi menyimpan amarah, menyimpan dendam terhadap sesama kita. Sehingga ada damai sejahtera di hati kita. Dan setiap hal yang kita naikkan, sungguh akan berkenan di hadapan Tuhan. Mujizat Allah tidak akan berakhir hingga kehidupan ini berkesudahan, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh menghidupi nasihat firman Tuhan ini. Mari kita percaya kepada Tuhan dan mari kita mengampuni sesama kita. Bila masih juga susah untuk mengampuni, mintalah terlebih dahulu agar hati Bapa dicurahkan kepada kita sehingga kita dapat mengampuni sesama kita dengan segenap hati. Dan bila sudah mampu melakukannya, maka berdoalah sekarang. Jangan tunda waktu lagi untuk berdoa kepada Tuhan. Saya percaya doa yang dinaikkan dengan iman dan pengampunan kepada sesama akan menjadi kenyataan untuk segala hal yang kita mohonkan kepada Tuhan. Selamat berdoa dan menerima janji Tuhan. Selamat menerima mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas firman-Mu pada saat ini yang telah kami dengar dan renungkan, bahwa segala sesuatu yang kami naikkan dalam doa-doa kami pasti akan menerima jawaban dan menjadi mujizat dalam kehidupan kami. Apabila kami berdoa dengan sungguh-sungguh dalam iman dan percaya kepada Engkau, dan juga dalam hidup mengampuni satu sama yang lainnya. Tuhan yang Maha Kasih, tentu hal ini tidak mudah, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan mencurahkan hati Bapa kepada kami, sehingga kami hidup dalam damai sejahtera, dalam pengampunan dan iman kepada Engkau, sehingga mujizat-Mu akan terjadi dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami dalam anugerah kasih Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Sekarang mari kita menaikkan pujian Aku Percaya sebagai respon kita terhadap firman Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Begitu mengasihi
Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Ia sanggup melawat kita, dan Ia sanggup dan mau mendengar setiap seruan kita. Sekarang saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk menaikkan doa-doa permohonan kepada Tuhan. Naikkanlah segala hal yang menjadi kerinduan dan pergumulan Bapak Ibu Saudara. Doa ini boleh dipimpin oleh kepala keluarga atau yang ditunjuk oleh kepala keluarga. Dan ingatlah mendoakan saudara-saudara yang lain, mendoakan bangsa dan negara kita. Dan sekiranya ada Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didukung di dalam doa, Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau Bapak Ibu majelis. Nanti kami akan mendoakan Bapak Ibu secara pribadi. Demikianlah ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Selamat menaikkan permohonan Bapak Ibu Saudara. Percayalah Tuhan mendengar dan mengabulkannya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.